Bapak Ibu, apa kabar? Ya, kembali bertemu dengan Bu Kristi di channel Bu Kristi Alamanda. Seperti biasa Bapak Ibu, saya ingin berbagi hal yang kelihatannya sepele, tapi sepele tetapi tidak menjadi sepele jika terus disepelekan, ya. Saya percaya buat Bapak Ibu sekalian pasti sudah melihat banyaknya kesuksesan dari para generasi baru dalam kesuksesan dalam berbagai bidang, ya nggak Bapak Ibu, ya. Dan itu disebabkan hasil dari pendidikan formalnya atau dari hasilnya dia bersekolah. Namun demikian Bapak Ibu, meskipun begitu masih banyak loh yang menganggap bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh ijazah sekolah, ya. Itu biasanya melihat kesuksesan seseorang apabila diukur dari hartanya, ya, atau dari hasil uangnya, ya. Begitu melihat itu orang banyak yang mendapatkan penghasilan yang berbentuk uang gitu, ya. Terus dia tapi bukan berdasarkan dari sekolah menurut pemikirannya dia, ya, lalu dianggapnya bahwa kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh ijazah sekolahnya. Nah, pendapat itu bagi saya sangatlah menyesatkan Bapak Ibu. Saat ini bagi saya tetap itu sangat menyesatkan, ya, jika berpendapat sehingga nanti banyak orang nggak sekolah terus tapi bisa banyak dapat uang yang nggak tahu uangnya dari mana, gitu, ya. Ya, memang ijazah tidak menentukan kesuksesan seseorang, tapi Bapak Ibu, proses yang dijalani bersekolah sampai selesai yang ditandai dengan menerima ijazah itu aja salah satu bagian dari kesuksesan itu sendiri Bapak Ibu, ya. Jadi bahwa pendapat ijazah itu tidak menentukan kesuksesan, aduh, hari gini, ya, janganlah, ya. Itu kayak gitu, itu satu pendapat yang nanti mungkin yang generasi muda yang nggak tahu mendengar pendapat seperti itu seolah-olah itu menjadi suatu pembenaran, ya. Kita harus sadari betul, kita mengerti bahwa dengan bersekolah, ya, karena dengan apa? Kenapa dengan sekolah itu menjadi salah satu jalan menuju satu kesuksesan, ya karena mereka yang sekolah itu semula tidak tahu hal-hal yang dia pelajari, dia menjadi tahu. Dengan bersekolah dia menjadi tahu, ya. Dari semula dia belum dapat menyaring hal yang tadinya itu baik atau tidak baik. Melalui proses sekolah itu dia menjadi tahu, bisa memilah, menyaring, oh ini baik, ini tidak baik, ya. Nah, jadi proses belajar di sekolah itu lah yang menuntun dia menuju arah yang menjadi lebih baik, menuju ke arah
kesuksesan. Dari semula pemahaman tentang etika dan estetika itu apa, dia mulai berproses memahaminya, ya. Yang tadinya kurang memahaminya, ya, mungkin dari rumahmu, di rumahnya mungkin sudah ada diajari, tapi kan kesibukan di zaman sekarang ini orang tua untuk hal-hal yang formal, ya, pendidikan formal itu tidak menjadi maksimal. Itulah makanya dia harus sekolah, ya, dia harus sekolah. Jadi sekolah itu begitu pentingnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan ijazah tidak penting, ya memang kalau kita menggunakan ijazah itu sebagai bukti bahwa dia bisa menjalani segala sesuatunya menjadi sukses seperti apa yang di dalam pikirannya, ya bukan di situ letaknya, ya Bapak Ibu, ya. Maka sesungguhnya itu pendapat yang melecehkan proses pembelajaran seseorang dalam sekolah. Karena ukuran kesuksesan seseorang itu berbeda-beda, ya. Orang merasa dengan bisa mencari uang banyak, merasa sukses. Dan kebetulan dia tanpa sekolah, misalnya, ya, tidak selesai, mungkin dia sekolah separuh aja, nggak selesai, berhasil. Ya, nggak bisa begitu cara berpikirnya. Sekolah, selesaikan. Ya, haruskah? Ya harus, namanya sekolah ya harus diselesaikan. Ya, jadi jangan sampai berpikir Bapak Ibu tanpa sekolah orang bisa sukses. Tidak, harus dari sekolah, harus bersekolah. Ya, hanya yang perlu Bapak Ibu sadari bahwa bersekolah tidak bisa diabaikan. Itu aja. Dengan bersekolah akan mampu membangun kehidupannya lebih baik. Karena itu, jangan tinggalkan proses bersekolah, ya. Terlebih Bapak Ibu, jangan melarang anak-anaknya bersekolah dengan dalih tidak punya uang pada tataran SD, SMP, dan SMA, ya. Negeri kita sudah dipimpin oleh presiden yang mengkondisikan anak-anak bisa bersekolah. Di masa sekarang pemerintah memberi jalan atau memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk tetap bersekolah. Bahkan banyak instansi, ya Bapak Ibu sekalian, banyak instansi yang menawarkan beasiswa. Ya. Jadi jangan pernah mengabaikan hal itu. Kita kan sangat merasa malu jika anak-anak kita 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian karena tidak sekolah tertinggal oleh generasinya. Malu kan, kasihan kan mereka, ya. Kita sebagai orang tua, apa yang sekarang diperlukan anak-anak untuk bersekolah kita dukung, ya. Bapak Ibu tidak mau kan anak-anaknya ketinggalan. Zaman ini adalah zaman siapapun generasi muda harus sekolah atau disekolahkan. Jadi jangan menyepelekan sekolah Bapak Ibu, ya. Oke? Terima kasih.